Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhiri wa zakarallaha katsira. Wa qala aidan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala an-nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas perkenannya, atas berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita pada saat ini masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Nikmat sehat berarti tubuh kita dalam keadaan fit, dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, sehingga bisa melangkahkan kaki untuk menghadiri dan memenuhi kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sedangkan walafiat artinya kita masih diberi kesadaran, masih diberi keinginan untuk bisa melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Artinya banyak orang yang meskipun sehat tapi belum tentu mendapatkan nikmat afiat. Banyak orang yang tubuhnya segar bugar tapi tidak tergerak untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Sebaliknya ada juga orang yang kondisi yang memang afiat tapi tidak dalam kondisi yang sehat. Ada kemauan tapi memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melangkahkan kaki memenuhi kewajiban sholat Jumat. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa perintah Allah adalah jika kita sudah mendengarkan azan berkumandang, maka segeralah tinggalkan perdagangan, perniagaan, atau bisa diartikan secara luas apapun aktivitas keduniaan, segeralah tinggalkan untuk mengingat Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat serta salam juga tentu tidak akan pernah kita lupakan untuk kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karena
berkat contoh suri tauladan, berkat dari perjuangan beliau bersama-sama dengan para sahabat, maka ajaran Islam bisa sampai kepada kita. Kita tidak bisa membayangkan seandainya Islam tidak sampai kepada kita, maka mungkin kita saat ini masih menganut animisme. Mungkin saat ini kita masih menjadi kaum pagan, penyembah patung, penyembah berhala. Mungkin saat ini kita justru sudah terkena atau terpengaruh atau meyakini ajaran-ajaran lain selain Islam. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan yang akan diridhoi, yang akan diterima iman seorang manusia adalah Islam. Artinya ketika seseorang meyakini adanya Tuhan selain Allah, maka Allah mengatakan iman yang seperti itu akan ditolak, akan tertolak. Alhamdulillah Islam sudah sampai kepada kita sehingga kita bisa mengetahui bahwa hanya mereka yang meyakini syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu akan diterima amal ibadahnya. Ketika sampai suatu pertanyaan, bagaimana mungkin kalau orang yang meyakini keyakinan lain, padahal dia sudah taat, padahal dia sudah sepenuhnya melaksanakan ibadat sesuai dengan keyakinan tersebut, tapi bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka akan tertolak. Ya. Hal inilah yang kemudian kita ketahui sekarang ini diviralkan dan seolah-olah ada upaya untuk mendangkalkan akidah dengan mengatakan bahwa semua agama itu menuju Tuhan yang satu, meskipun dengan cara yang berbeda-beda, tapi semuanya nanti akan mengarah pada Tuhan yang satu dan pasti akan masuk surga. Dengan kata lain, semua agama sama. Ini keyakinan yang merupakan upaya pendangkalan baik sengaja maupun tidak disengaja. Sengaja oleh orang yang mengerti tapi ingin memplesetkan akidah Islam, atau orang yang tidak sengaja karena kebodohannya belum memahami Islam tapi sudah bicara tentang akidah Islam. Persoalannya adalah ketika keyakinan tersebut didengarkan, dicermati oleh kalangan generasi muda yang masih tengah mencari, dan kemudian ternyata mereka mendapatkan pengajaran, pencerahan tentang Islam, tapi dari mereka yang dari dua golongan tadi, yaitu golongan yang tahu tapi sengaja memplesetkan karena ada kepentingannya sendiri, atau tidak tahu tapi sok tahu bicara tentang ajaran Islam. Maka yang kita khawatirkan generasi muda itu akan menjadi terpengaruh karena jujur sekarang ini kita lihat bahwa guru-guru ngaji yang lurus, guru-guru ngaji yang paham benar itu sudah makin langka, sudah makin sedikit. Yang ada adalah mereka-mereka yang menjadi guru ngaji tapi punya maksud tertentu, sehingga dengan gencar disampaikan ajaran-ajaran yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Padahal jelas
di dalam Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, Al-Ahzab ayat 21, yang artinya adalah sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah serta kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kita khawatir bahwa mereka-mereka yang tergolong kepada orang yang mengharap rahmat Allah, meyakini hari kiamat, banyak menyebut nama Allah, tapi kemudian disimpangkan dengan adanya ajaran-ajaran yang justru tidak pernah dicontohkan atau diperlihatkan oleh Rasulullah. Perintah Al-Quran adalah mencontoh, mensuri tauladan Rasulullah. Tapi ketika suri tauladan Rasulullah itu kemudian disampaikan secara keliru atau memang dikelirukan, itu yang kita khawatirkan menyebabkan orang-orang yang berniat tulus ikhlas itu, yang mengharap rahmat Allah, yakin hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah, akhirnya menjadi salah arah. Inilah yang bagi kita sebenarnya senantiasa kita ulang di dalam sholat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, dalam arti bukan jalan yang disesatkan atau kami yang tersesat, bukan jalan yang kami keliru mengikutinya atau kami dikelirukan oleh orang lain. Makanya kita teruskan Al-Fatihah itu, yaitu Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu jalan yang kau beri petunjuk, jalan yang diridhoi. Jangan sampai kami menjadi Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan yang dimurkai. Padahal niat kami adalah ikhlas, waladhdallin, dan kami disesatkan oleh orang-orang yang memiliki niat tidak baik kepada kami. Maka kita senantiasa mengulang-ulang suratul Fatihah ini, bukan saja di dalam sholat kita, tetapi juga kita upayakan dalam setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, termasuk kita melakukan aktivitas baik keorganisasian maupun kemasyarakatan. Kita biasakan supaya kita nanti tidak tergelincir oleh mereka-mereka yang berpura-pura menjadi orang yang ingin membimbing, padahal mereka menyesatkan kita. Karena apa? Karena sekarang ini orang-orang yang semacam itu makin banyak, terutama kita aktif. Kalau kita aktif mengikuti dakwah mereka di media sosial, ada yang berdakwah dengan cara mengatakan bahwa Islam itu agama yang belum sempurna. Ada yang mengatakan bahwa nama Allah itu ya tidak secara tegas disebutkan ada dalam Al-Quran. Saya nggak tahu baca di mana itu. Ada juga yang mengatakan bahwa perintah sholat itu 5 waktu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa jangan takut murtad. Ini yang bicara bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang tidak mengerti. Mereka bergelar kiai, mereka bergelar profesor, mereka bergelar doktor. Saya ingin ingatkan bahwa petunjuk Allah, hidayah Allah itu adalah diberikan kepada Allah oleh Allah kepada orang-orang yang memang berniat ikhlas. Jaminan orang pinter kiai sekalipun akan mendapat hidayah. Maka kiai-kiai yang hafiz Quran sekalipun
yang hafal hadis sekalipun, banyak akan kita temui pendapat-pendapatnya yang aneh-aneh seperti itu, dan mereka dengan bangga mengatakan jangan takut murtad. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah itu tidak ada jaminan masuk surga. Memangnya film Barbie katanya, cuma baca la ilaha illallah dijamin masuk surga. Padahal statement seperti itu kan bukan dibuat oleh siapa, tetapi oleh Rasulullah, yang pastinya Allah mengatakan apapun yang dikatakan, apapun yang diperbuat oleh Rasulullah itu bukanlah atas kehendak dia sendiri, tapi wahyu, tapi Al-Quran. Jadi Rasulullah itu adalah Al-Quran hidup. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan tidak jelas penerapannya bagaimana, maka Nabi dicontoh. Sebutkan oleh Allah tadi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Antara lain surat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang surat adalah Al-Ankabut ayat 45 yang sudah saya bacakan, yaitu bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran. Artinya pelajari Al-Quran dengan sebenarnya dan dirikanlah salat. Memang tidak disebutkan 5 waktu banyaknya, tetapi jelas Allah memerintahkan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu jaminan dari Allah bahwa orang yang mendirikan salat itu akan terjamin dari perbuatan keji dan munkar, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Salat yang macam apa dulu? Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi memang salat yang benar-benar dilaksanakan secara semestinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi bukan salatnya kamu itu salat sesuka kamu sendiri, bukan salat yang waktunya kamu atur-atur sendiri, bukan salat yang rakaatnya maupun gerakannya kamu suka-suka sendiri, tetapi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat seperti itulah yang diharapkan akan menjadi tameng dari perbuatan keji dan munkar. Dan kata Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini juga membantah pendapat dari orang-orang yang pintar keduniaan tapi tidak mendapatkan hidayah, sehingga mereka mengemukakan apa-apa tentang Al-Quran suka-suka mereka sendiri, ya, yaitu dengan mengatakan apa-apa yang telah saya sampaikan tadi, ya. Sekarang ini zamannya adalah zaman digital, di mana tidak saja orang dewasa tapi juga mulai anak-anak sudah mengenal penggunaan internet. Kita yang dewasa disibukkan oleh berbagai aktivitas, seringkali tidak terlalu memperhatikan bagaimana apakah anak kita sudah bisa baca Al-Quran atau belum. Apakah anak kita mulai melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu atau belum? Apakah anak kita itu sudah mulai meniru akhlakul karimah, dan paling tidak sudah mengetahui bagaimana perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya mengemukakan pengalaman saya sendiri selaku seorang pengajar di perguruan tinggi. Mahasiswa yang bahkan dari semester 7 sekalipun
itu diminta untuk baca ayat kursi, banyak yang nggak tahu. Ketika ditanya apa itu sunnah, nggak tahu. Apa itu makruh, nggak tahu. Apa itu mubah, nggak tahu. Jadi kalau dasar-dasar hukum Islam saja mereka nggak tahu, padahal mereka sudah semester 7. Bahkan ayat kursi yang kita yakini sebagai ayat untuk menjadi pelindung kita dari godaan jin maupun dari godaan nafsu kita sendiri, itu mereka nggak tahu. Sementara mereka tiap saat tangannya mencekal HP, tiap detik mata mereka melihat HP, menonton YouTube. Jadi bagaimana atau siapa yang mau kita salahkan ketika mereka kemudian menganggap bahwa ajaran Islam itu kemudian tertangkap seperti yang mereka lihat di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, di mana orang lebih dipengaruhi oleh penampilan-penampilan baik baju maupun yang lain ketimbang akhlakul karimah, sebagaimana telah dikatakan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu tujuan Rasulullah diturunkan. Karena pada zaman sebelum Rasulullah itu diturunkan, kehidupan masyarakat itu benar-benar berada pada titik nadir, titik paling bawah. Contohnya adalah mereka merasa begitu malu kalau mendapatkan anak seorang perempuan, sehingga Umar bin Khattab pernah melakukan perbuatan keji kepada anaknya sendiri ketika dia tahu anaknya adalah perempuan. Perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup tanpa belas kasihan. Itu salah satu bukti kejahiliahan manusia zaman sebelum kedatangan Rasulullah. Kenapa disebut jahiliyah? Ya seperti itu. Mereka membutuhkan perempuan, pasti. Mereka lahir dari perempuan, nyata. Tapi mereka malu kalau dapat anak perempuan. Anehnya lagi, Lata, Uzza, Manat, berhala yang mereka sembah itu perempuan semua. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, bagaimana mungkin ya kamu memuliakan anak laki-laki sementara kamu menghinakan anak perempuan, tapi aku kok diserupakan dengan perempuan, yaitu dewa-dewa kamu. Jadi dalam hal ini Allah sendiri tersinggung, ya, dalam arti perempuan dengan sembahan, padahal perempuan itu kamu hinakan. Berarti kan aku yang sama dengan perempuan. Itulah bukti kejahilian. Dan sekarang meskipun kita dalam era internet, kejahiliahan itu nampak sangat. Ada upaya-upaya meskipun kita makin pinter keduniaan, tapi kita makin diseret jauh pelan-pelan untuk meninggalkan apa yang diajarkan oleh Allah. Upaya pendangkalan akidah dengan mengatakan bahwa Islam itu bukan agama sempurna, itu kan lama-lama kita jadi gamang. Kita jadi ragu, apa iya Islam itu agama sempurna. Ada upaya lagi agama-agama itu disatukan, yaitu agama-agama Ibrahim, agama Nasrani, Yahudi, Islam jadiin satu agama baru. Ini kan upaya-upaya yang aneh, tapi realitas ada di sekeliling kita, dan itu kita saksikan di internet. Oleh karena itulah fungsi dari sholat Jumat adalah untuk kita kembali mengingat, untuk kembali kita mengkaji, untuk kembali kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, lalu kita jernihkan kembali pemikiran kita, dan kita teguhkan kembali bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Itu keyakinan kita yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditawar-tawar sama sekali
baik oleh siapapun atau oleh bentuk apapun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.